tema kali ini adalah murid atau pengikut. Dalam Matius 28, amanat agung Yesus mengatakan hal yang sangat penting, yaitu untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Itulah panggilan mulia sebagai orang-orang percaya, kita bertumbuh dewasa menjadi murid-muridnya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan bersedia untuk dimuridkan dan juga untuk memuridkan orang lain. Dalam Markus pasal 6 ayat 66 dikatakan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri. Cukup prihatin. Mengapa? Padahal sebelumnya mereka baru melihat dan mengalami mujizat yang dilakukan oleh Yesus, yaitu memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Namun mengapa mereka mengundurkan diri? Ternyata Yesus memberikan firman yang keras dan mereka belum siap, sebab motivasi mereka hanya sekedar ikut-ikutan seperti kebanyakan orang. Nah, ternyata ada perbedaan besar antara seorang murid dan seorang pengikut. Mari kita amati apa saja ciri-ciri seorang murid Kristus. Ada 4. Yang pertama, bersedia memikul salib. Lukas pasal 9 ayat 23 katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Memikul salib adalah kerelaan untuk menderita karena ketaatan pada Yesus. Contoh, seorang pemuda yang dijauhi teman karena tidak mau ikut-ikut tawuran, seks bebas, dan sebagainya. Atau ada seorang ibu yang diperlakukan kasar semenjak dia taat beribadah. Setiap orang berbeda-beda salibnya. Yang kedua, hidup dalam firman. Yohanes pasal 8:31. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Seorang murid Kristus tidak sekedar hanya mengetahui firman, tapi mereka mentaatinya. Yang ketiga, menghasilkan buah-buah. Yohanes pasal 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Hidup yang berbuah bagi Kristus ialah hidup yang memberi dampak dengan memenangkan jiwa-jiwa dan memiliki buah-buah roh, yaitu karakter yang diubahkan dan bertumbuh menjadi serupa karakter Kristus. Yang keempat, saling mengasihi. Yohanes pasal 13:34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid-Ku. Ya, seorang murid mau mengampuni dan hidup berdamai dengan orang lain. Kesimpulannya, seorang murid Kristus adalah seorang yang punya tujuan hidup untuk mentaati Tuhan. Apapun konsekuensinya, walau ada tantangan. Sementara seorang pengikut Kristus hanya sekedar ikut-ikutan. Namun jika ada masalah besar, mereka akan undur atau menghindar. Seorang murid Kristus terus mencari kebenaran. Hidup dalam kebenaran yaitu firman. Hidup dalam kasih. Sementara seorang pengikut Kristus mencari sesuatu yang sifatnya sensasional. Ikut ramai-ramai. Serta tidak memiliki komitmen. Tergantung situasi dan kondisi. Nah, saudaraku, menjadi murid Kristus adalah pilihan untuk menjadi dewasa di dalam iman dan karakter. Pertanyaannya, apakah kita mau terus bertumbuh? Apakah bersedia untuk dimuridkan? Bahkan mau memuridkan orang lain juga? Ingatlah saudaraku, menjadi anak Allah cukup hanya percaya dengan iman seperti penjahat yang di sebelah kanan Yesus. Ia belum sempat berbuat baik, namun mendapat jaminan hidup kekal di surga oleh karena kasih karunia Allah. Namun menjadi murid Kristus adalah proses ketaatan setiap hari sampai seumur hidup, bahkan bersedia membayar harga. Pilihan ada pada Anda dan saya. Apakah kita sebagai orang Kristen mau menjadi murid Kristus atau sekedar jadi pengikut saja? Terima kasih atas waktu Anda. Sampai jumpa di lain waktu. God bless you all.